anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kali ini kita belajar pembelajaran matematika. Sebelum Ustazah mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Hayanad'u wahid isnaini salasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi, Ustazah ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, anak-anak harus mampu memahami tentang pembagian dengan cara bersusun. Yang kedua, anak-anak harus mampu mengoperasikan pembagian dengan cara bersusun. Yang ketiga, anak-anak harus mampu menyelesaikan soal pembagian dengan cara bersusun. Anak-anak, kemarin kalian sudah mempelajari tentang pembagian dengan pengurangan berulang. Nah, jika kemarin kalian mempelajari dengan pembagian dengan pengurangan berulang sampai hasilnya sama dengan 0, nah maka kali ini kita bisa menyelesaikan pembagian dengan cara bersusun. Supaya apa? Supaya lebih cepat dan lebih mudah. Nah, kemarin kita mempelajari tentang pembagiannya puluhan dan ratusan. Nah, kali ini Ustazah akan memberikan contoh bagaimana cara pengerjaan pembagian dengan cara bersusun. Sebelum Ustazah memberikan contoh, Ustazah terlebih dahulu ingin menyampaikan apa itu pembagian dengan cara bersusun. Nah, anak-anak, pembagian dengan cara bersusun yaitu adalah salah satu cara atau metode yang digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung pembagian yang jumlahnya lebih besar atau nilainya yang lebih besar. Nah, jika kemarin anak-anak menghitung dengan pengurangan berulang, jika nilainya kecil, maka bisa menggunakan pengurangan berulang. Tetapi jika pembaginya lebih banyak atau yang dibagi lebih besar, maka kita bisa menggunakan dengan cara pembagian bersusun supaya lebih cepat dan lebih mudah. Nah, dalam pembagian bersusun ini kita menggunakan dengan garis bantu. Nah, garis bantu ini yaitu digunakan untuk mengapit pembagi dan yang dibagi. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan contoh Ustazah berikut. Nah, Ustazah mempunyai soal 45 dibagi 3 sama dengan berapa? Kemarin anak-anak sudah mencoba dengan cara pengurangan berulang. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara pengurangan berulang, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama karena pengurangannya dilakukan secara berkali-kali. Nah, kali ini Ustazah akan memberikan contoh dengan cara pembagian bersusun atau porogapit. Nah, kita buat bentuknya porogapit dulu. Nah, di buku paket kalian sudah ada cara menggunakan atau cara menghitung pembagian bersusun dengan bentuknya seperti ini. Nah, yang di dalam ini adalah yang akan kita bagi. Nah, berapa? Yaitu 45.
Nah, kemudian yang di luar adalah pembaginya. Pembaginya berapa? 3. Nah, ingat, sebelum kalian mengerjakan ini, Ustazah ingin menyampaikan anak-anak harus hafal tentang perkalian, yaitu minimal perkalian 1 sampai 10 ya. Oke, sekarang coba kita hitung ya. Nah, cara pengerjaan atau cara menghitungnya yaitu dari kiri dulu, dari sebelah kiri, yaitu angka 4. Nah, 4 dibagi 3 sama dengan berapa? Caranya yaitu perkalian berapa, 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati sama dengan 4. Kita coba hitung. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, maka perkalian berapa yang 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati sama dengan 4? Nah, yaitu perkalian 3 dikali 1. Nah, maka hasilnya 4 dibagi 3 sama dengan 1. Selanjutnya 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, kemudian setelah kita tulis, kenapa hasilnya harus lurus di bawah angka 4? Karena tadi yang kita bagi adalah 4. Nah, maka hasil yang kita kalikan juga harus kita tulis lurusnya di bawah 4. Kemudian kalau sudah bentuknya seperti ini, kita kurangin. Nah, sekarang 4 dikurangi 3 sama dengan berapa? 1. Nah, anak-anak, selanjutnya seperti tadi, karena ini masih di dalam bentuk akarnya, maka kita bagi. 1 dibagi 3 sama dengan berapa? 1 dibagi 3. Nah, karena hasilnya yang dibagi lebih kecil, maka tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita turunkan pasangan di sebelahnya 4, yaitu angka 5. Nah, sekarang 15 dibagi 3 sama dengan berapa? Nah, kita cari perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 15. Kita hitung lagi. 3 dikali 2 sudah sama dengan 6. Selanjutnya kita hitung lagi. 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya masih belum ketemu yang mendekati 15. Kita coba hitung lagi. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, masih belum ketemu, belum ada yang mendekati 15. Kita tambah hitung lagi. 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, sekarang kita sudah menemukan perkalian 3 yang hasilnya 15, yaitu 3 dikali 5. Nah, maka pembagian 15 dibagi 3 sama dengan 5. Selanjutnya, seperti tadi, setelah kita menuliskan di atasnya ini, maka kita kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. Seperti atasnya tadi,
kita kurangin. Nah, sekarang 15 dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, ingat, pembagian adalah pengurangan yang berulang sampai hasilnya sama dengan 0. Nah, maka kita sudah menemukan 45 dibagi 3 sama dengan 15. Ini adalah yang dinamakan dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit. Selanjutnya, Ustazah mempunyai contoh yaitu bilangan ratusan dibagi dengan satuan. Di sini ada bilangan 447 dibagi 3. Nah, kita buat tabel porogapitnya atau tabel pembagian bersusun. Nah, seperti tadi kita kalikan yang kiri dulu. Nah, 4 dibagi 3 sama dengan, nah 3 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? Ya, 3 kali 1. Maka 4 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3. Kemudian selanjutnya kita kurangin. Nah, 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Kemudian 1 dibagi 3. Nah, karena 1 bilangannya lebih kecil dari 3, maka tidak bisa. Sehingga kita harus menurunkan satu angka di sebelahnya angka 4, yaitu adalah kita turunkan angka 4. Nah, sekarang 14 dibagi 3. Kita lihat perkalian 3 kali berapa yang hasilnya 14. Nah, tidak ada. Maka kita cari yang mendekati nilainya 14. Nah, 3 kali 4. Nah, berarti 14 dibagi 3 sama dengan 4. Sekarang kita kalikan. 4 dikali 3. 4 dikali 3 yaitu sama dengan 12. Selanjutnya kita kurangin. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, di sini 2 masih belum ketemu sama dengan 0. Nah, maka harus tetap kita lanjutkan hitungannya sampai sama dengan pengurangan 0. Nah, 2 dibagi 3. 2 lebih kecil dari 3, maka tidak bisa. Maka kita harus menurunkan angka di sebelahnya 4, yaitu angka 7. Nah, jadi 27 dibagi 3. Nah, maka perkalian 3 dikali berapa yang hasilnya 27? Ya, 3 dikali 9. Nah, maka 27 dibagi 3 hasilnya 9. 9 dikali 3 sama dengan 27. Kemudian kita kurangi 27 kurangi 27 0. Nah, jadi 447 dibagi 3 sama dengan 149. Nah, anak-anakku kelas 3, itulah tadi video pembelajaran yang Ustazah buat untuk anak-anak. Semoga video yang Ustazah berikan kepada anak-anak bisa bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Nah, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Sebelum Ustazah akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Kerapian. Siap. Hayya nad'u. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma
wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.